Halo, apa kabar teman-teman semua? Kita kembali di Mail Channel. Kita masih di jalur horor untuk membahas film Turki yang berjudul Sijin 5. Untuk itu, kami selalu menghimbau untuk tidak menonton video ini sendirian. Bagi anak-anak, lebih baik didampingi orang tuanya. Tidak jauh dari cerita-cerita sebelumnya, film Sijin 5 ini mengisahkan tentang orang yang bersekutu dengan iblis. Lalu bagaimana dengan keseruan ceritanya? Mari kita mulai saja membahasnya. Selamat menyaksikan. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis berambut putih mengikuti seseorang yang ia panggil ayah masuk ke dalam rumah tua. Namun di dalam ia hanya mendapati sebuah cermin. Setelah itu tiba-tiba ia melukai wajahnya sendiri dengan pecahan kaca hingga muntah darah. Ternyata gadis itu hanya bermimpi, namun di dunia nyata ia juga muntah darah. Ebru menginterogasi Azra sebab wanita itu memiliki hubungan khusus dengan adiknya yang bernama Selim. Azra mengaku jika Selim telah mempersiapkan kejutan untuknya saat hari jadi mereka yang ke-3 bulan. Tepat pada saat itu Selim menelpon Azra memberitahu jika kakaknya sedang menginterogasinya. Ebru merasa terharu sebab ia tidak melihat Selim sebahagia ini semenjak ibu mereka meninggal. Gadis kecil berambut putih ini bernama Hale. Ia seperti memiliki kepribadian ganda sebab ada roh jahat yang membisikinya. Roh jahat itu menjanjikan akan mempertemukannya dengan sang ayah jika ia memotong jari boneka yang ia pegang. Namun setelah ia melakukannya, ternyata roh jahat itu berbohong. Hale pun berteriak histeris hingga didengar oleh ibu dan neneknya. Azra menatap belalang yang menempel pada permadani. Setelah itu ia mendengar suara yang aneh dari sebuah ruangan dan ia lalu memasukinya. Di situ roh-roh jahat mengikat tubuhnya dengan rambut dan membawanya ke dimensi lain. Seketika itu Azra pingsan lalu ditemukan oleh Bibi Fatma. Dari situ dapat disimpulkan jika Azra mendapatkan gangguan jin, untuk itu ia harus segera diruqyah. Sepulang kerja, Selim mendapati foto ibunya digerbungi belatung di lantai. Ia menganggap jika itu hanya halusinasinya, untuk itu ia segera meminum obat penenang. Hale kembali berteriak histeris dari dalam kamarnya. Azra yang merupakan bibinya ingin tahu apa yang terjadi. Namun Gulten kakak iparnya menyuruhnya untuk membiarkan. Azra merasa tidak habis pikir kenapa ibunya menjadi depresi semenjak kepergian ayahnya Hale. Saat sedang makan malam bersama suaminya, Ebru seperti mendengar suara putrinya yang memanggil. Saat diperiksa, putrinya itu sedang mencari sesuatu di bawah tempat tidurnya. Tiba-tiba tempat tidur itu menimpa putrinya itu dan ia pun berteriak histeris. Seketika itu putrinya muncul dari belakang dan menunjukkan luka yang berada di punggungnya. Sementara itu, Selim juga dikejutkan dengan kemunculan ibunya dengan tubuh yang mengerikan memegang karung goni. Ia ditemani adik Selim yang terlahir cacat. Sang ibu menyuruh anak itu mendekati Selim kakaknya. Dan seketika itu Selim terbangun. Namun karung goni yang ia lihat di dalam mimpi itu kini tampak nyata. Tengah malam, nenek Hale yang bernama Nadife mendatangi gudang di lantai bawah. Di sana ia membuka sebuah kotak untuk mengambil pisau dan sebuah jas. Namun anehnya jas itu kemudian ia gantung di dinding dan berubah menjadi sosok suaminya. Pisau itu ia tancapkan ke tubuh suaminya yang membuatnya berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Azra mendengar panggilan Hale. Setelah diperiksa, suara itu ternyata berasal dari rerumputan. Di saat yang bersamaan, ibunya keluar dari gudang tanpa sepengetahuannya. Azra berteriak ketakutan melihat Hale dan Selim muncul dengan wajah yang menakutkan. Ternyata Azra hanya bermimpi. Namun setelah itu Hale dan Nadife datang menemuinya. Gadis itu menyerahkan pisau yang dibawa sang nenek. Bibi Fatma ingin membuktikan jika Azra mendapat gangguan iblis. Untuk itu mereka melakukan ritual dengan menggunakan batu ular. Jika batu itu pecah dengan sendirinya, maka dugaan mereka benar. Dan benar saja kecurigaan mereka terbukti. Hari itu Selim menyiapkan sebuah cincin untuk memberi kejutan Azra.
Sementara itu, Ebru mengkhawatirkan keselamatan keluarganya setelah gangguan dari jin. Tampak Nenek Nazife mendatangi dapur. Di sana ia menyalakan kompor dan merebus minyak. Setelah mendidih, minyak itu ia bawa ke gudang. Sedangkan di sana ada Hale yang sedang kerasukan. Jin membisikkan jika sang nenek ingin membunuhnya. Minyak mendidih tadi disiramkan sang nenek ke kepala Hale hingga membuat wajahnya melepuh. Hale sangat kaget melihat neneknya tiba-tiba ketakutan. Jadi ternyata yang disiram sang nenek dengan menggunakan minyak panas adalah jin yang selama ini merasuki Hale. Selim membuat kejutan untuk Azra, yaitu melamarnya di hari jadi mereka yang ke-3 bulan. Meskipun bahagia, Azra merasa masih ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia pun akhirnya berterus terang kepada Selim bahwa ia tinggal di rumah yang di dalamnya terdapat 2 orang sakit, yaitu ibunya dan keponakannya. Namun berkat kejujurannya itu, Selim justru sangat bangga dan ia tidak pernah mempermasalahkan itu. Hailey mengintip dari jendela saat Azra diantar pulang oleh Selim. Setelah itu ia mengaku jika dirinya takut tidur sendirian. Oleh sebab itu ia meminta bibinya untuk menemani. Tengah malam Ebru terbangun saat mendengar suara Elif putrinya dari dalam laci. Laci pertama berisi tanah dan gigi, sementara yang kedua adalah mata yang tertusuk jarum. Seketika ia terbangun setelah melihat sosok yang mengerikan. Malam itu juga Selim berbaring sambil menonton TV. Ia pun sempat ketiduran dan setelah bangun menuju kamar mandi. Anehnya ia mendapati salah satu matanya memerah. Setelah itu ia mengambil karung koni lalu menuju toko emas miliknya. Di sana ia mengambil seluruh emas dan uang lalu memasukkannya ke karung koni yang ia bawa. Kamera CCTV merekam apa yang telah dilakukannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba uang dan emas itu ia buang di sebuah sungai kecil. Sementara itu, makhluk hitam berbalut perhiasan emas mengganggu Azra. Bukan itu saja, Hale yang berwajah mengerikan menenteng boneka juga muncul di dalam kamarnya. Gangguan masih berlanjut saat ia pergi ke kamar ibunya. Di sana ia melihat sang kakak dengan wajah mengerikan mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Sementara ibunya bersama Selim sedang melakukan ritual dengan ditutup kain putih. Azra merasa bingung saat terbangun dari tidurnya sudah berada di kamar sang ibu. Selim merasa tidak ingat apa yang telah dilakukannya tadi malam. Temannya kemudian memberikan saran agar karung goni itu ia bawa ke paranormal. Elif terus nyeletuk jika ia tidak setuju sang paman menikah dengan Azra. Siang itu Hale pergi ke gudang. Di sana ia menemukan foto sang ayah. Ibunya yang merasa khawatir kemudian mengikutinya. Gulten pun hanya bisa meminta maaf sebab Zahir suaminya pergi sebelum Hale lahir. Di tempat paranormal, karung goni Selim dimasukkan ke dalam baskom lalu dicampurkan cairan hitam. Dari cairan itu kemudian muncul sosok yang mengerikan yang selalu mengganggu Selim. Namun suami sang paranormal itu tidak bisa menjelaskan apapun selain memberikan sebuah nama. Selim segera menghubungi Azra yang saat itu sedang bersama dengan Hale. Ia hanya ingin mengajak kekasihnya itu bertemu lalu membicarakan suatu hal yang tidak bisa dijelaskan di telepon. Selim yang baru saja tertidur tiba-tiba terbangun. Di sampingnya muncul penampakan ibu dan adiknya. Setelah itu Selim pergi ke kamar mandi. Di sana tanpa diduga ia melihat emas-emas yang sudah ia buang berada di dalam toilet. Setelah tinggal beberapa lagi emas yang harus ia ambil, tiba-tiba sesuatu menarik tangannya masuk ke dalam toilet. Foto yang dipandangi Hale berubah menjadi nyata. Hale tidak sadar terus menuruti bisikan dari sang ayah. Hale dibuat semakin bingung saat melihat Azra bibinya sudah didudukkan di sebuah kursi. Keluarganya tiba-tiba membawa Hale ke dimensi lain. Makhluk hitam tinggi besar menyuruhnya masuk ke dalam bangunan kuno. Bisikan demi bisikan menuntunnya ke dalam sebuah lorong kecil. Sepanjang perjalanan, ia mendapatkan gangguan dari keluarganya sendiri melewati celah yang tidak ia duga.
Di ujung lorong ia menemukan Azra bibinya duduk dengan kepala ditutup kain. Hale kemudian mengusap kepala bibinya itu yang terjadi juga di dunia nyata. Saat muncul peristiwa-peristiwa aneh, seketika itu juga Azra terbangun. Esok harinya atas bisikan jin, Hale menulis dan menggambar mantra. Setelah itu mantra tersebut kemudian ia sodorkan kepada ibu dan neneknya. Onu keseceksin. Semenjak peristiwa semalam, Selim tidak bisa dihubungi. Tentu saja itu membuat Ebru dan Azra sangat khawatir. Azra terpaku memandangi cincin pemberian Selim. Seketika itu juga ia mendapatkan gangguan makhluk yang mengerikan yang seolah melarang dirinya berhubungan dengan Selim. Setelah itu Azra berdoa di hadapan makam ayahnya agar mendapatkan perlindungan. Hale berusaha melawan bisikan dari jin yang merasukinya. Sementara itu, Zahir yang telah lama menghilang tiba-tiba datang lagi ke rumah itu. Ebru terkejut mendapati Selim terkapar di lantai dengan tangan yang berlumuran darah. Sepulang kerja, Azra terkejut melihat kakaknya telah kembali. Setelah itu ia pun didudukkan di sebuah kursi lalu dibius oleh kakak iparnya. Gulten akhirnya menceritakan titik awal semua permasalahan, bahwa ayah Azra dulu adalah seorang pemuja setan. Dengan cara itulah ia bersama istrinya mendapatkan kekayaan. Namun setelah itu kakak Azra divonis menderita kanker. Dan untuk kesembuhannya ayah Azra membuat perjanjian dengan iblis. Dengan syarat Azra yang menjadi tumbalnya. Tapi ternyata ibu Azra merasa tidak rela putrinya dijadikan tumbal. Di tengah ritual tiba-tiba ibu Azra menancapkan pisau ke dada suaminya sendiri hingga membuatnya tewas. Di saat itu juga kakak Azra tiba-tiba menghilang. Jadi sekarang iblis itu menagih janji atas ritual yang belum selesai. Saat ini Gulten memimpin sendiri ritual untuk menyempurnakannya. Mirip dengan cerita sebelumnya, di tengah ritual, Hale yang kerasukan datang dengan membawa pisau lalu menancapkan ke tenggorokannya sendiri. Sontak itu membuat iblis marah besar. Sebab janji tumbal yang sudah dijanjikan lagi-lagi batal diberikan. Hale, ibunya dan neneknya mati dengan sangat mengenaskan. Sedangkan Azra selamat, sedangkan sang kakak kembali menghilang. Sebagai catatan, kenapa Selim dan keluarganya juga ikut diganggu? Sebab iblis tidak ingin Selim mengambil Azra darinya yang sudah dijanjikan sebagai tumbal. Nah, itu dia akhir dari film horor Turki Si Jin 5. Untuk mengikuti kelanjutannya, jangan lupa pantengin terus Smile Channel ya. Terima kasih.